Terakhir kita membuat virtual background menggunakan program Photoshop. Nah, sekarang kita mulai menggunakan program 3 dimensi. Untuk membuat program 3 dimensi, sekarang kita tidak perlu keluar dari program composition kita atau kita menggunakan Adobe After Effects. Jadi kita tidak keluar dari program Adobe After Effects. Kenapa? Karena sekarang di dalam program After Effects ada program 3 dimensi yang namanya Cinema 4D Lite. Kalau untuk angkatan CS6 untuk membuka Cinema 4D Lite itu kita harus menginstal plugin. Nah, keluar CC, Adobe CC, Cinema 4D Lite itu sudah dimasukkan ke dalam program Adobe After Effects. Jadi kita ada bedanya antara yang light sama yang full program. Jadi tapi untuk membuat grafis 3 dimensi seperti misalnya teks atau virtual sampai tingkat animasi masih bisa kita lakukan. Oke. Sekarang kita akan buat satu composition. Kemudian file new, ada menu Maxon Cinema 4D file. Kita bikin, kita namakan, terserah namanya. Nah, begitu kita oke, dia akan membuka Cinema 4D Lite. Nah, kalau di komputer kita sudah terinstall Cinema 4D yang full version, maka otomatis dia akan membuka program Cinema 4D tersebut. Tapi kalau nggak ada, dia akan membuka yang light-nya. Oke, jadi tampilannya sama aja, bedanya nanti menu-menu tidak selengkap yang full version. Oke, masuk ke Cinema 4D, tampilannya seperti ini. Oke, ini ada panel perspektif. Ini kalau kita toggle dia ada perspektif, ada top, kanan, dan depan. Oke, silakan. Ini untuk membantu pas posisi modeling atau menggeser. Oke, seperti ini. Ini namanya toggle untuk dibuat dia full frame. Oke, ini tampilannya ada 4 biasanya. Untuk menu-menu, fokuskan ke yang toggle ini, yang ada 4 ini. Ini ada untuk move. Ini untuk zoom in, zoom out. Ini untuk orbit atau rotasi scene. Yang toggle kita sudah tahu tadi untuk switch full frame atau balik lagi. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini mirip-mirip. Ya, ini untuk move, scale, rotate. Bedanya ini untuk objek. Oke, select and move, select and scale, select and rotate. Oke, kemudian di sebelah sini ada yang namanya primitif, bentuknya sudah 3 dimensi. Sebelahnya spline, bentuk 2 dimensi. Kemudian NURB, ini nanti untuk modifikasi. Sama deformer, untuk modifikasi juga sebenarnya. Nanti bedanya kita lihat. Oke, nah di sini ada MoGraph, ada efektor. Nah, di sini mah 4D Lite
Kalau kita ingin membuat animasi, misalnya teks yang satu-satu bergerak, kita harus registrasi dulu. Jadi untuk sementara ya kita tidak menggunakan animasi dengan efektor dulu. Kita coba dengan yang lain. Oke, sekarang kita kasih cube, kita create. Nah ini tool-toolsnya kita tes. Ini move, zoom, rotate. Silakan. Nah, kalau ini kita save, yes. Kita balik ke After Effects, otomatis dia akan muncul di scene After Effects kita. Ini rendernya kita rubah jadi final. Nah, ini hasil finalnya. Setiap kali kita rubah posisi, scale, rotate, kemudian kita save, nah dia akan otomatis mengupdate di After Effects. Nah, sekarang kalau misalnya program Cinema 4D atau Cinema 4D Lite kita close, kemudian kita pengen mengedit file atau layer Cinema 4D kita bisa aktifkan, kemudian kita menu edit, kemudian edit original. Nah, dia akan membuka program Cinema 4D atau Cinema 4D Lite kita. Oke, ini sudah kebuka kembali. Nah, sekarang kita coba move objeknya. Jadi bukan move scene-nya ya. Beda kalau objek sama scene-nya. Oke, ini objeknya. Kita move. Kita scale. Oke. Kita rotate. Oke, bisa menggunakan menu yang di bawah sini. Oke, untuk size. Oke. Oke, misalnya ini untuk posisi. Nah, kita 000 saja di center. Oke, kini kita orbit. View-nya. Ini kita move objeknya. Oke, ini kita geser. Kita rotate sedikit. Kemudian, nah, bagian ini ada untuk preview, terus untuk output render, sama render setting. Oke, kita save dulu. Kemudian kita balik ke After Effects. Nah, dia akan mengupdate-nya. Kalau kita lihat di After Effects, dia kepotong ukurannya. Nah, kenapa? Kita harus balik lagi ke Cinema 4D untuk melihat settingan ukurannya. Nah, kalau di After Effects kita mempunyai ukuran Full HD, nah, kita buka di render setting. Kita lihat outputnya. Standarnya 800 kali 600 pixel. Ini kita rubah menjadi Full HD. Sama dengan komposisi After Effects kita. Oke. Kalau sudah, kita posisikan. Nah, ini ada bidang abu-abu tipis itu untuk memberitahu kita settingan ukuran kita. Nah, sekarang kita bisa posisikan, kemudian kita save. Kalau sudah, kita balik ke After Effects, dia akan mengupdate tampilannya. Oke, karena ukuran settingan kita sudah sama antara After Effects dan Cinema 4D Lite-nya.
Untuk primitif-primitif lain, silahkan dicoba-coba, posisikan, geser, scale, bisa kita tambahkan apa saja, silahkan. Kemudian di save. Setelah di save, silahkan kembali ke After Effects untuk melihat tampilannya.